Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun berada. Jumpa kembali bersama Seven Sky 49. Kali ini Seven Sky 49 menyajikan info viral di sosial media yaitu tentang 15 Ramadan 2020, bertepatan pada hari Jumat. Hadis 15 Ramadan 2020 jatuh pada hari Jumat. Unggahan yang disebut berasal dari hadis viral di media sosial, terutama WhatsApp dan Facebook. Ini menimbulkan banyak keresahan dan pertanyaan. Hadis ini terkait dengan 15 Ramadan 2020 yang jatuh pada hari Jumat. Karena awal Ramadan jatuh pada Jumat, 24 April, maka 15 Ramadan juga jatuh pada hari Jumat, 8 Mei 2020. Di mana dikatakan ada hadis yang mengatakan bahwa duhan atau duhun akan jatuh pada hari di mana 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat. Berikut lengkapnya. Duhun terjadi pada fase keempat, fase di mana umat Islam dipimpin oleh pemimpin yang diktator. Duhan merupakan kabut asap yang gelap, tebal, tidak ada oksigen, dan teramat panas sehingga mengakibatkan bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. 15 Ramadan 1441 jatuh pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020. Sesuai hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud yang pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian, yang artinya sebagai berikut. Bila terdengar suara dahsyat terjadi pada bulan Ramadan, maka akan terjadi suatu huru-hara pada bulan Syawal, semua suku akan saling berselisih pada bulan Zulqa'dah, pertumpahan darah terjadi pada bulan Zulijah dan Muharram, dan apa itu Muharram? Pada bulan itu banyak manusia yang terbunuh, Rasulullah sampai mengulangnya 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara dahsyat apa itu, ya Rasul? Rasulullah menjawab, suara keras yang terjadi pada pertengahan bulan Ramadan, yaitu tepatnya malam Jumat, itu suara dahsyat yang nanti akan mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, membuat orang yang berdiri menjadi duduk, para wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan salat subuh di hari Jumatnya, maka masuklah ke dalam rumah, kunci pintu rumah, tutup lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan suara dahsyat, maka agungkanlah Allah dengan bersujud, dan berdoa Subhanal Kudus, Subhanal Kudus, Rabbunal Kudus. Orang yang melakukan hal tersebut itu akan selamat, dan yang tidak melakukannya akan celaka. Hadis ini terdapat dalam kitab Al-Fitan karya Imam Nu'aim bin Hamad, salah satu guru Imam Al-Bukhari yang berasal dari Marudi Khurasan, yang sekarang masuk wilayah Turkmenistan. Ciri tanda kedatangan duhun adalah keluar bintang berekor, komet mengelilingi bumi selama 37 hari, kemudian ad-duhun 40 hari 40 malam dilanjutkan di bayatnya Al-Mahdi. Persiapan kedatangan ad-duhun yang seharusnya dipersiapkan setiap keluarga muslim, sebab zaman kembali ke zaman batu. Duhun itu adalah asap tebal yang menggelapkan bumi selama 40 hari. Disebabkan meteor menghantam bumi nanti. Jangkaan duhun berlaku adalah di pertengahan bulan puasa di waktu subuh. Gelap duhun nanti seperti gelap Nabi Yunus dalam perut ikan Nun. Masa itu, semua elektrik dan teknologi di dunia akan padam buat selamanya. Sebab meteor ada sejenis zat besi neutral yang akan membuatkan daya tarikan besi dua lumpuh buat selamanya. Komputer dan kereta semuanya tidak akan berfungsi lagi. Bagi orang beriman maka padanya pada masa itu adalah zikir. Masa bergelap nanti bacalah banyak-banyak kalimat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masa duhun terjadi itu. Masuklah ke dalam rumah dan bilik masing-masing. Kemudian bacalah Subhanal Kudus Rabbunal Kudus. Viralnya hadis tersebut menarik perhatian ulama Buya Yahya. Mengenai hal ini ulama Buya Yahya memaparkan secara singkat dan gamblang serta tegas. Berikut beberapa penuturannya. Duhun, sebenarnya ada pembahasan tentang tanda-tanda kiamat akan tiba. Ada,
dikatakan nanti akan datang suatu masa langit akan keluar asap. Itu tanda hari kiamat. Hari kiamat tak akan tiba sampai datang 10 tanda-tandanya, di antaranya Dajjal dan Dukhon. Mengenai Dukhon, di tanggal 15 Ramadan 2020 itu hanya cerita. Sebagai manusia kita tak perlu menunggu datangnya kiamat. Kita mengurus saja bekal mati, dan kematian masing-masing. Itu hanya cerita. Biar viral. Hanya cerita saja, untuk bahan YouTuber. Yang perlu dibangun adalah keyakinan. Dukhon bisa saja datang besok. Yang kita lakukan adalah bangun tanggung jawab kita sebagai makhluk. Masalah kiamat tidak usah dipikirkan dan dibesar-besarkan. Persiapkan saja diri kita menjadi hamba Allah dan barisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz Syafiq Riza Basalamah mengatakan, mendengarkan sebuah cerita yang aneh menyeramkan, terkadang disenangi sebagian orang. Tapi bagaimana jika cerita itu bohong dan dusta? Maka kita tidak akan suka dengan pelakunya, ujar dia. Ustaz Syafiq Riza Basalamah mengungkapkan, ia mendapatkan kiriman video yang berisi hadis akan adanya peristiwa besar terjadi di pertengahan Ramadan yang jatuh hari Jumat. Ujarnya sebagai berikut, tadi pagi Ana mendapatkan kiriman sebuah video pendek, yang menceritakan tentang yang bakal terjadi sesuatu yang mengerikan apabila pertengahan Ramadan tepat hari Jumat, dengan semangat membacakannya, membuat yang menonton tertarik dan bahkan percaya. Ini bisa diyakini kebenarannya padahal itu hoaks, tegas Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Ustaz Syafiq Riza Basalamah pun mengutip hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama aku, hendaklah dia bawa kursinya ke neraka, sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, ia berpesan jangan mudah menyebarkan hadis palsu. Menurut Ustaz Syafiq Riza Basalamah, hadis ini sengaja disebarkan karena pada Ramadan tahun ini, pertengahan Ramadan bertepatan di hari Jumat. Padahal hadis ini adalah palsu. Hukum hadis ini palsu alias munkar tidak punya dasar dari perawi yang sikoh. Ibnul Jauzi mengatakan, hadis ini palsu atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Syekh Albani juga mengatakan hadis ini palsu. Maka hadis palsu tidak boleh diamalkan, ujarnya. Demikian info viral saat ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan diri kita manusia yang selalu menyiapkan diri untuk bekal akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.